Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan judul peramalan atau forecasting dalam manajemen operasional. Kelompok kami berisikan 6 orang anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Ahmad Fauzi, yang kedua Bayu Sasmiaji, yang ketiga Muhammad Arizan, yang keempat Natasha Marantika Putri, yang kelima Raja Muhammad Rifardi, dan yang terakhir adalah Siti Khadijah. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu peramalan forecasting dalam manajemen operasional. Peramalan adalah input dasar dalam proses pengambilan keputusan manajemen operasi pada menaruh liputan tentang permintaan di masa mendatang menggunakan tujuan buat memilih beberapa kapasitas atau persediaan yang dibutuhkan buat menciptakan keputusan staffing, budget yang wajib disiapkan, pemesanan barang berdasarkan supplier atau partner menurut rantai pasok yang diharap membuat suatu perencanaan. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Raja Rifardi. Kepada Muhammad Raja Rifardi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Ahmad Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan itu terbagi 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Peramalan ekonomi ini itu mengenai siklus bisnis dan memprediksi tingkat inflasi, uang yang beredar, mulai pembangunan perumahan, dan indikator perencanaan. Yang kedua, peramalan teknologi. Peramalan teknologi berkaitan tentang bagaimana kita menghasilkan terciptanya produk baru yang lebih menarik, yang diperlukan pabrik dan perlengkapan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini bertujuan untuk mencari informasi dengan segera dan akurat mengenai permintaan dan kebutuhan konsumen. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Arizan. Baik, masuk dengan materi yang ketiga tentang sifat dan karakteristik peramal forecasting. Yang pertama yaitu ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal yang hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramal seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramal pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang akan mungkin terjadi. Yang ketiga, peramal jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramal jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramal jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif lebih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang metode peramalan. Maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Peramal atau forecasting yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ketelitian atau keakuratan. Tujuan utama peramal adalah menghasilkan prediksi yang akurat. Peramal yang terlalu rendah mengakibatkan kekurangan persediaan inventory. Peramal yang terlalu tinggi akan menyebabkan inventory yang berlebih dan biaya operasi tambahan. Yang kedua, biaya. Biaya untuk mengembangkan model peramal dan melakukan peramalan yang menjadi signifikan jika jumlah produk dan data lainnya semakin besar. Mengusahakan melakukan peramal jangan sampai melakukan ongkos yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Keakuratan peramal dapat ditingkatkan dengan mengembangkan model lebih kompleks dengan konsekuensi biaya yang menjadi lebih mahal. Jadi ada nilai tukar antara biaya dan keakuratan. Yang ketiga, responsif. Ramalan harus stabil dan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi demand. Yang keempat, sederhana. Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramal jika kesulitan terjadi pada metode sederhana. Diagnosa dilakukan lebih mudah, secara umum lebih baik menggunakan metode paling sederhana yang sesuai dengan kebutuhan peramalan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Natasha Marantika Putri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Arizan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam peramalan. Di pendekatan dalam peramalan ini terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif adalah peramalan yang menggabungkan beberapa faktor di antara seperti intuisi,
pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Nah, di dalam metode kualitatif ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu keputusan dari pendapat juri eksekutif, yang kedua yaitu metode Delphi, yang ketiga yaitu gabungan dari tenaga penjualan, yang keempat yaitu survei pasar konsumen, dan yang kelima yaitu pendekatan naif. Nah, apa sih keputusan dari pendapat juri eksekutif itu? Nah, pada metode ini pendapat sekumpulan kecil manajer tingkat tinggi seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Nah, yang kedua metode Delphi. Apa sih metode Delphi itu? Di dalam metode Delphi terdapat 3 jenis peserta, yakni antara lain pengambilan keputusan, karyawan, dan responden. Nah, yang ketiga gabungan dari tenaga penjualan, yaitu pada metode ini setiap tenaga penjualan memperkirakan berapa penjualan yang dapat dilakukan. Selanjutnya peramalan dikaji ulang untuk meyakinkan kualitasnya. Selanjutnya survei pasar konsumen. Apa sih survei pasar konsumen ini? Nah, dijelaskan di sini jenis metode ini memperbesar masukan dari pelanggan atau calon pelanggan tanpa melihat rencana pembelian masa depannya. Nah, yang terakhir itu pendekatan naif. Pendekatan naif ini cara sederhana untuk melakukan peramalan, yaitu mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode berikutnya adalah sama dengan permintaan pada periode sebelumnya. Nah, lalu yang kedua yaitu metode kuantitatif. Apa sih definisi dari metode kuantitatif? Nah, definisi dari metode kuantitatif adalah teknik peramalan kuantitatif yang menggunakan data histori untuk membuat model peramalan. Nah, teknik peramalan kuantitatif ini secara formal merangkum pola dalam data untuk mengungkapkan hubungan statistik antara lain variabel sebelumnya dengan nilai sekarang. Kemudian model tersebut digunakan untuk memproyeksi pola dalam data ke masa yang akan datang. Nah, dengan kata lain model peramalan ini tuh digunakan untuk mengekstrapolasi perilaku masa lalu saat ini ke masa yang akan datang. Nah, di dalam metode kuantitatif ini terdapat 3 model, yaitu yang pertama model regresi, yang kedua model pemulusan, dan yang ketiga model deret waktu. Nah, definisi dari model regresi ini adalah hubungan antara variabel yang diteliti dengan satu atau lebih variabel prediktor terkait. Terkadang model regresinya itu disebut model peramalan kausal. Nah, karena variabel predikator diasumsikan menggambarkan kekuatan yang menyebabkan atau mendorong nilai dari variabel yang diteliti. Contoh sederhananya itu yaitu pembelian rumah sebagai variabel prediktor untuk meramalkan penjualan perabotan rumah tangga pada tahun tertentu. Selanjutnya yang kedua, model pemulusan. Nah, biasanya menggunakan fungsi sederhana dari pengamatan sebelumnya untuk memberikan peramalan terhadap variabel yang diteliti. Nah, metode ini mungkin yang paling sederhana dan yang paling sedikit memuat dasar statistik yang formal. Lalu meskipun demikian, metode ini tuh sering digunakan dan dibenarkan secara heuristik atau dasar bahwa metode tersebut mudah digunakan dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Nah, yang terakhir, model deret waktu. Nah, model deret waktu ini tuh menggunakan data historis untuk menentukan model yang tepat dan kemudian mengestimasi parameter yang tidak diketahui dari model tersebut dengan metode kuadrat terkecil atau metode estimasi parameter model yang lainnya. Nah, model yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk memperkirakan nilai dari suatu variabel di waktu mendatang atau untuk memprediksi kemungkinan suatu fenomena yang akan terjadi ke depannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hadijah. Kepada Siti Hadijah dipersilakan. 7 langkah sistem peramalan. 1. Menetapkan tujuan peramalan. Contohnya kita melakukan peramalan untuk permintaan mengontrol jumlah produksi setiap bulan, minggu, hingga harian. 2. Memilih unsur apa yang akan kita ramal. Kita dapat melakukan berbagai macam peramalan, misalnya seperti peramalan penjualan hingga maintenance, atau untuk mengetahui sebuah part mesin yang akan rusak. Nomor 3, memilih time frame atau waktu peramalan. Maksudnya adalah apakah kita akan melakukan peramalan
per bulan atau per tahun. Sebaliknya, kita akan melakukan lebih dari 1 frame. 4. Memilih tipe model peramalan. Ada banyak model yang dapat kita gunakan untuk melakukan peramalan. Sebaiknya kita menggunakan model peramalan lebih dari 1 frame. Nomor 5-nya, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Misalnya, hal itu dikarenakan data merupakan acuan kita dalam membuat keputusan dalam peramalan. Nomor 6 itu buat peramalan sesuai dengan data dan menggunakan metode model peramalan yang telah kita pilih. Nomor 7, memvalidasikan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Di sini kita melakukan beberapa penyesuaian kembali terhadap hasil peramalan kita untuk mengantisipasi faktor-faktor X yang tidak terdeteksi oleh model peramalan yang kita pilih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Sasmiaji. Terima kasih Siti Khadijah. Kesimpulan peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Forecasting ialah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.